Banyak orang mengira mereka butuh liburan untuk tenang. Padahal yang mereka butuhkan hanyalah berhenti melakukan hal-hal kecil yang menghancurkan batin mereka tanpa mereka sadari. Dalam psikologi, ada istilah microstressor. Ini adalah pemicu kecil, tetapi berulang, yang tidak kita sadari, namun memberikan dampak kumulatif yang bisa menurunkan fokus, mengeringkan energi emosional, bahkan mempengaruhi keputusan finansial. Seringkali yang rusak bukan peristiwa besar, tetapi kebiasaan kecil yang terus menggerus dari dalam. Di kehidupan sehari-hari, kamu sering merasa gelisah tanpa sebab. Padahal, secara logika, hidupmu baik-baik saja. Tidak ada masalah besar, tidak ada konflik besar, tidak ada situasi ekstrem. Namun, hatimu terasa berat, pikiranmu melelahkan, dan emosi mudah naik turun. Ini bukan tanda kamu lemah, ini tanda tubuh dan pikiranmu kewalahan oleh kebiasaan kecil yang tidak pernah kamu sadari. Banyak orang salah mengira ketenangan batin itu hadiah, padahal ia hasil dari pola hidup yang konsisten. Sekarang mari kita kupas satu persatu apa saja kebiasaan kecil yang diam-diam merusak ketenanganmu. 1. Menyimpan emosi tanpa pernah memprosesnya. Emosi yang tidak diproses tidak akan hilang, hanya berubah bentuk. Misalnya, kamu menahan marah saat merasa dilukai, lalu beberapa hari kemudian kamu menjadi mudah tersinggung oleh hal-hal kecil. Atau kamu mengabaikan rasa sedih, tapi tiba-tiba merasa hampa tanpa sebab. Ini bukan ketidakstabilan, ini akumulasi emosi yang meminta perhatian. Memproses emosi bukan berarti meluapkannya secara berlebihan. Ia bisa sesederhana mengakui apa yang kamu rasakan, menuliskannya, atau menceritakannya kepada orang yang tepat. Begitu kamu memberi ruang pada emosi, tubuhmu berhenti bekerja 2 kali, menahan dan menyembunyikannya. 2. Terlalu sering memeriksa ponsel begitu bangun tidur. Kebiasaan ini membuat otak langsung masuk mode siaga sebelum kamu benar-benar sadar. Notifikasi, pesan, berita, dan sosial media membuat pikiranmu langsung dipenuhi perbandingan dan kecemasan. Akibatnya, kamu memulai hari dengan mental yang terjaga, tetapi tidak tenang. Mengganti kebiasaan ini dengan beberapa menit kesunyian, peregangan, atau menyeduh minuman bisa memberikan ruang bagi pikiran untuk pulih. Ketika otak diberi waktu bernapas sebelum menerima banjir informasi, ketenanganmu lebih terjaga sepanjang hari. 3. Mengiyakan semua permintaan orang lain. Setiap iya yang kamu ucapkan, padahal kamu ingin berkata tidak, adalah bentuk kecil dari pengkhianatan terhadap diri sendiri. Contohnya, menerima tugas tambahan padahal kamu sudah lelah, atau menemani seseorang padahal kamu butuh waktu pulang cepat. Lama-kelamaan, ini menciptakan resentment halus yang memakan ketenanganmu dari dalam. Ketika kamu mulai memilih, kamu sedang mengembalikan otoritas atas hidupmu. Bukan egois, tetapi realistis.
Energimu memang terbatas, dan kamu berhak memakainya dengan bijak. 4. Membandingkan hidup dengan standar orang lain. Media sosial membuat ini semakin parah. Kamu melihat pencapaian orang lain, lalu merasa hidupmu tertinggal. Padahal yang kamu lihat hanyalah cuplikan terbaik dari hidup orang lain, bukan keseluruhan cerita. Perbandingan itu mencuri rasa syukur dan menimbulkan kecemasan halus yang sulit dijelaskan. Ketika kamu menilai hidup dari progres diri sendiri, bukan dari garis start orang lain, batinmu lebih stabil. Kamu mulai fokus pada perjalananmu, bukan perlombaan yang tidak pernah kamu pilih. 5. Menunda hal-hal kecil yang seharusnya segera diselesaikan. Tugas kecil yang ditunda berubah menjadi beban mental besar. Contohnya, menunda membalas email penting, menunda merapikan ruang kerja, atau menunda mengurus tagihan. Pikiranmu akan terus mengingatnya, menciptakan tab keterbukaan dalam otak seperti laptop yang lemot karena terlalu banyak aplikasi berjalan. Saat kamu menyelesaikan hal kecil itu, kamu bukan hanya merapikan pekerjaan, tetapi juga mengosongkan ruang mental. Ketika ruang mental longgar, ketenangan pun lebih mudah dibangun. 6. Mengisi semua waktu luang dengan distraksi. Scrolling tanpa henti, menonton video pendek, dan mengejar hiburan instan membuat otakmu sulit diam. Padahal, keheningan sebentar adalah bahan bakar utama ketenangan batin. Ketika kamu terus mengisi setiap celah waktu dengan stimulasi, tubuhmu tidak punya kesempatan untuk memulihkan. Saat kamu memberi jeda kecil, misalnya 5 menit tanpa layar, atau duduk tanpa melakukan apapun, sistem sarafmu otomatis merendah. Dari sinilah stabilitas emosional dibangun, bukan dari hiburan besar, tetapi dari ruang kecil tanpa gangguan. 7. Berpikir berlebihan terhadap hal-hal yang belum terjadi. Overthinking adalah musuh diam-diam yang mengikis ketenangan setiap hari. Misalnya, memikirkan skenario buruk sebelum rapat, takut salah langkah sebelum mencoba, atau mengulang momen memalukan yang sudah lama berlalu. Pikiranmu lelah bukan karena kehidupan berat, tetapi karena kamu berperan dengan kejadian yang belum tentu nyata. Ketika kamu belajar kembali ke momen saat ini, kamu menghentikan perang yang tidak perlu. Fokus pada apa yang bisa dilakukan hari ini, membuat batinmu jauh lebih ringan. Ketenangan batin bukan hasil dari situasi, tetapi hasil dari kebiasaan kecil yang kamu rawat setiap hari. Begitu kamu mulai melepas kebiasaan kecil yang merusak, kamu akan merasa kualitas hidupmu berubah. Pikiran lebih jernih, emosi lebih stabil, dan hatimu tidak lagi mudah goyah. Ketenangan bukan hadiah dari luar, tetapi bangunan yang kamu ciptakan dari dalam.